Keberadaan usaha mikro di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun terus bertambah dan berkembang pesat. Keberadaan usaha mikro telah banyak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Blitar serta penyerapan tenaga kerja. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tak henti-hentinya memberikan perhatian dan dukungan kepada para pelaku usaha mikro. Tak terkecuali untuk pengembangan usaha mikro di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Program Blitar Kangkawetar kali ini akan mengupas tentang berbagai produk usaha mikro di Kecamatan Nglegok. Di antaranya ada usaha kampung melon, pembuatan kendang jimbe, budidaya ulat, dan ternak kambing etawa, serta pembuatan batik penatar ageng. Salah satu usaha mikro tersebut berada di Kecamatan Nglegok, tepatnya di Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Usaha milik Haji Sujari ini merupakan usaha yang memproduksi berbagai produk olahan buah melon. Tak hanya buahnya pemirsa, namun daun melon pun juga disulap menjadi produk olahan makanan bernilai ekonomi tinggi. Mulai produksi buah melon itu bulan April tahun 2015. Setelah saya pensiun dari bekerja di Angkasa Pura Bandar Udara Soekarno-Hatta di bidang kelistrikan, saya pulang kampung. Akhirnya saya bertemu dengan petugas dari BISI. Saya punya sepetak tanah ingin dimanfaatkan dan supaya sehat dan jelas. Ternyata disetujui, langsung saya menanam buah melon yaitu melon BISI. Motivasi saya adalah ingin mengajak masyarakat untuk berubah pikiran atau berpikir bahwa kita menjadi petani, tapi petani yang berdasi, jangan petani yang tradisional. Jadi supaya berinovasi terus, misalnya nanam melon juga harus bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Varian jenisnya banyak, Pak. Jadi satu BISI, yaitu jenisnya Action. Yang kedua Hikapel dari UGM, Melona dari UGM, Meloni dari UGM, Tacapa dari UGM, Melon Parfum dari UGM. Artinya ada berapa varian rasa itu? Ada varian rasa itu 7, tapi kami baru menanam 4. Usaha yang diberi nama Kampung Melon ini sudah berdiri sejak tahun 2015. Berbagai produk olahan melon seperti keripik daun melon, stik daun melon, bidaran daun melon, sambal melon, selai melon, es krim melon, hingga minuman sari buah melon, semuanya diproduksi di sini.
Di melon ini itu selain diambil benihnya, bijinya, buahnya itu dijual untuk konsumsi. Sebagian kita buat minuman, yaitu sari buah melon dengan branding adalah Melona. Terus kedua dibuat jus, dibuat jenang, dibuat dodok, dibuat selai, terus bisa juga dibuat es krim. Dan daunnya yang muda itu bisa dibuat keripik daun melon dengan branding Godmel, godong melon. Dalam menjalankan usahanya, Haji Sujari dibantu oleh 5 karyawan yang berasal dari daerah tempat tinggalnya. Hal ini tentu saja mampu menekan angka pengangguran di desanya. Dengan harga jual yang terjangkau, kini produksi berbagai olahan makanan dari kampung melon ini telah dipasarkan ke berbagai kota di Indonesia melalui online. Dengan luasnya pemasaran itu, maka tak heran jika dalam 1 bulan, Haji Sujari mampu meraup omset rata-rata 50 juta hingga 100 juta rupiah. Kampung Melon itu pernah di awal berdirinya adanya Kampung Melon dilonceng oleh Bapak Bupati Blitar, Bapak Rianto, karena pada saat itu memang panen perdananya yang luar biasa, ya. Ada sekali panen itu 5.000 buah melon yang selain dijual segar, mereka juga diolah menjadi berbagai produk minuman misalnya. Kemudian ada juga yang sisa-sisa dari produk-produk yang tidak dibuat minuman itu dibuat menjadi sambal melon juga ada, ya. Iya, ada jenang melon, ya, sehingga Kampung Melon ini sekarang merupakan lokasi tempat wisata untuk edukasi. Anak-anak sekolah, bisa dari mahasiswa, juga dari masyarakat yang memang ingin menikmati berbagai produk-produk dari melon tersebut. Ono cerita jare pate Gajah Mada ingkang bisa nyawicekne Nusantara. Berkembang pesatnya usaha milik Sujari ini juga tidak lepas dari peran serta pemerintah Kabupaten Blitar. Dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang terus melakukan berbagai upaya untuk mendukung keberadaan usaha mikro yang ada. Usaha mikro di Kabupaten Blitar ini semakin tahun semakin bertambah. Ini bahkan data statistik itu bisa menunjukkan angka lebih dari 100.000. Memang terdiri dari berbagai sektor, ada makanan olahan, ada kerajinan, ada misalnya batik dan sebagainya, bahkan sampai ke peternakan, ada pedagang kelontong, ada kaki lima dan sebagainya. Itu adalah merupakan usaha mikro. Nah, ini tentu membutuhkan bimbingan terus-menerus dari apa yang ada. Memang kita tidak sendirian dalam Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini mendampingi atau memfasilitasi mereka, tapi kita ada semacam kumpulan-kumpulan atau asosiasi, yaitu asosiasi kerajinan, asosiasi makanan olahan, kemudian asosiasi UMKM dan sebagainya. Ini semuanya mendorong mereka untuk terus maju
dan tentunya berdampingan dengan kami dalam rangka memajukan usaha-usaha mereka. Selama menjalankan usahanya, Sujari merasa bahwa peran pemerintah sangat berpengaruh terhadap usahanya. Sebab pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, terus memberikan dukungan, salah satunya tentang permodalan. Dukungan pun juga tak lupa diberikan oleh pemerintah Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Ini merupakan produk unggulan dari Desa Modangan, dan kalau pada permulaannya hanya berproduksi khusus buahnya, tapi sekarang sudah berkembang termasuk Makanan olahan. termasuk membuat makanan olahan, termasuk dari melon, termasuk apa itu Minuman juga. minuman dari melon dan macam-macam. Sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati, Pak Lurah, dan para Pak Camat bahwa kami bisa begini ya karena dukungan dari beliau-beliau semua. Harapannya ke depan seperti apa, Pak Haji? Harapan ke depan kami juga mohon terus dibina, dibimbing untuk supaya bisa menambah atau bisa memperbanyak produksi. Tentunya kalau kita melihat perkembangan dari waktu ke waktu, Blitar memang punya potensi luar biasa. Di samping pertanian, peternakan, perkebunan, juga UMKM-nya, termasuk pariwisatanya. UMKM sendiri ini tumbuh pesat sekali, sehingga dengan kecepatan pertumbuhan UMKM ini sampai di tahun 2016 ini, sesuai data yang diberikan kepada saya oleh kantor statistik, ini angka kemiskinan kita turun. Ini luar biasa. Nah, harapan kita ya bersama-sama dengan legislatif, ya, tentunya potensi-potensi semacam ini harus terus kita dorong, kita dampingi, dan kita fasilitasi sehingga mereka betul-betul menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa untuk Kabupaten Blitar. Maka oleh karena itu tetap kita harus semangat, dan manakala kita kompak pasti bisa. Tak hanya memiliki potensi dan keunggulan berupa kampung melon, namun Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ini juga menjadi salah satu sentra pembuatan alat musik khas Blitar, yaitu kendang jimbe. Sentra pembuatan kendang jimbe tersebut berada di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Pembuatan kendang jimbe ini adalah usaha milik Denny Agus Saputra. Di tempat inilah Denny Agus Saputra dibantu dengan 3 karyawan setiap harinya berkreativitas membuat kerajinan bubut kayu kendang jimbe. Untuk proses pembuatannya diawali dengan tumpukan kayu-kayu mahoni yang masih gelondong, dan kemudian dipotong sesuai ukuran yang diinginkan, yang kemudian dibubut.
tak hanya memproduksi alat musik khas Blitar kendang jimbe, namun usaha milik Denny Agus Saputra ini juga memproduksi berbagai jenis kendang, diantaranya seperti kendang dundun dan juga kendang Jawa. Awal mulanya saya membuat kerajinan mahkota. Dari mahkota itu lama-kelamaan maju, terus berjalannya waktu. Sama teman saya dikasih saran untuk kenapa nggak buat kendang aja yang penghasilannya sedikit lebih tinggi dibanding mahkota. Nah dari situ saya mulai menekuni usaha ini. Ya dari teman itu saya membuat tempat bubutannya ini. Awalnya nggak sebanyak ini, cuma satu buah. Ya? Iya. Itu dimulai tahun berapa, Mas? Tahun 2015. 2015. Iya. Terus sekarang berkembang seperti ini. Iya. Mas sekarang ini yang diproduksi apa saja, Mas? Yang diproduksi sekarang ini ya jimbe, dundun ini namanya dundun. Dan sebagian kendang Jawa. Kendang Jawa. Iya. Mas ini apakah proses sampai jadi apa setengah jadi? Masih setengah jadi. Setengah jadi. Iya. Artinya nanti finishingnya di tempat lain ya? Di tempat lain. Mas ini pasarnya kemana, Mas? Pasar sementara untuk lokal sama kiriman ke Bali. Lokal itu di mana sih? Di Tanggung Santren. Gitu Santren ya? Sentranya di situ. Terus sama ke Bali, Mas? Iya, sama ke Bali. Mas sekali kirim itu sampai berapa ribu unit atau buah? Enggak mesti ya. Soalnya kadang kalau kebutuhannya pasar lagi banyak, kadang sehari aja sebanyak 25 itu sudah diambil. Tergantung pasar. Tapi kalau pasar lagi sepi, sampai numpuk-numpuk beratus-ratus ya belum diambil. Iya. Pekerjanya ini ada 3. Ada 3 ya? Iya. Cuma warga sini, Mas ya? Iya, warga sini aja. Warga sini. Mas, untuk bahan bakunya menggunakan apa sih, Mas? Bahan bakunya saya menggunakan kayu mahoni. Kayu mahoni? Iya. Sulit nggak mencari kayu mahoni? Enggak, kalau mahoni itu lumayan mudah. Pembuatan kendang jimbe yang digeluti Denny Agus Saputra sejak tahun 2015 ini berkembang pesat dan mampu memproduksi dalam jumlah yang relatif besar. Dalam sebulan, omset penjualan bisa mencapai 50 juta rupiah. Sedangkan untuk pemasaran, hampir seluruh kota di Pulau Jawa serta Pulau Bali. Pembuatan kendang ini adalah satu, ini namanya keruntung. Kalau orang-orang namanya keruntung. Terus yang ini kenir, yang ini seputar orang cetem. Kalau yang ini namanya segrek. Mas, untuk membuat itu sampai memerlukan waktu berapa lama tuh satu buahnya? Biasanya kalau pembuatan satu buah jimbe itu memerlukan waktu kurang lebih 10 menit sampai jadi. Yang paling lama membuat apa, Mas? Yang paling lama membuat jimbe ukuran besar. Panjang, kalau jimbe itu bermacam-macam ukuran ya. Ada ukuran paling kecil ukuran 12 cm sampai paling panjang itu ada 70 cm. Ya. Kalau omset kurang lebih satu bulannya sampai 50 jutaan, tergantung itu ramai dan sepinya kendang. Musim ramainya bulan apa, Mas? Ramainya biasanya bulan 8 sampai bulan 11. Terus nanti bulan 12 sampai berikutnya itu masih sepi, sudah sepi. Mas, umumnya ini kendang itu digunakan untuk apa sih, Mas? Buat alat musik. Biasanya ini kan ekspor. Kalau ekspor kemana, Mas? Kebanyakan ini yang saya tahu ya, ada ke Cina.
Denny Agus Saputra berharap usaha kerajinan kendang jimbe yang digelutinya bisa berkembang lebih pesat lagi, sehingga bisa menambah pekerja yang berasal dari warga sekitar yang selama ini masih banyak yang menganggur. Selain itu, juga diharapkan dukungan pemerintah terus ditingkatkan. Dari potensi yang ada di wilayah Kecamatan Nglego memang luar biasa sekali ya. Terutama untuk kendang jimbenya itu luar biasa. Sudah pemasaran keluar kota yaitu di Bali, dan bahkan banyak sekali menyerap tenaga kerja, sehingga kami juga berharap nantinya kendang jimbe itu terus berkembang ke berbagai wilayah yang memang saat ini juga selain di Bali ada beberapa kota yang sudah disuplai untuk kendang jimbe ini. Kemudian merupakan potensi unggulan kita juga bahwa kendang jimbe jadi ikon produk unggulan Kabupaten Blitar. Denny Agus Saputra mengakui bahwa usahanya berkembang pesat tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah, yakni Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, yang terus-menerus memberikan bimbingan, baik desain, sumber daya manusia, serta cara pemasaran. Pemeran pemerintah sangat bagus. Kami diberi penyuluhan, diberi pembinaan, dan diberi tempat untuk pameran. Biasanya di kayak expo atau apa itu beri tempat untuk pameran. Dan pemasaran saya sebagian di media sosial. Harapan saya adalah pemerintah lebih meningkatkan lagi perhatian pada kami. Misalnya ada bantuan modal untuk kami, mungkin peralatan ataupun bantuan modal, karena kami untuk modal masih istilahnya masih tipis, cukup depan belum mencakup untuk banyak. Ya, untuk perlu bantuan modal untuk mengembangkan usahanya lebih besar. Kami perlu bantuan modal untuk usaha kami supaya bisa lebih maju dan semakin besar, karena usaha kendang jimbe ini sudah mendunia, istilahnya sudah ekspor ke seluruh negara-negara tetangga. Peran serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar sangat berpengaruh terhadap perkembangan para pelaku usaha mikro. Hal ini juga dirasakan oleh Denny Agus Saputra yang merasa sangat terbantu dengan dukungan yang diberikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar. Ya, ini bisa terlihat dengan menurunnya angka kemiskinan dari 9 menjadi 9, atau turun menjadi 0,8% dari angka kemiskinan ini. Ini memang dari data statistik, bukan kami yang mendata, tapi pihak independen BPS menyampaikan bahwa itu sangat besar dipengaruhi oleh kemajuan usaha mikro. Ini yang membuat perekonomian kita semakin bagus. Pemirsa, Kecamatan Nglego, Kabupaten Blitar ternyata tidak hanya memiliki potensi dan keunggulan dengan produk seperti olahan makanan dari kampung melon dan juga kendang jimbe. Namun, Kecamatan Nglego, Kabupaten Blitar juga memiliki potensi yakni budidaya ulat.
Budidaya ulat milik Sujarwo ini juga berada di Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Usaha yang sudah dirintis sejak tahun 2014 ini membudidayakan 2 jenis ulat, yakni ulat Hongkong dan ulat Jerman. Mulai memelihara ini sudah 3 tahun. Jadi untuk tambahan usaha mikro saya sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi di sini sudah mengembang, banyak para ibu-ibu yang ikut mengikuti, termasuk ternak yang saya jalani, karena ini saya pertama kali di desa saya ini, saya yang ya. Ini namanya ternak apa, Pak? Ternak ulat Hongkong dan ulat Jerman. Pak, mulai dari pembibitan hingga menjual itu umurnya berapa? Bisa dijelaskan, Pak? Mulai pembibitan deh, kita mengambil ulat yang sudah dipanen, dibesarkan sampai 2 bulan, nanti dibuat bibit untuk jadi entung atau nggono, lalu jadi kepek, terus dalam selang 15 hari ini jadi nggono, jadi kepek, terus kita telurkan selama 15 hari. Jadi mulai awal kita menetaskan ini 3 bulan sudah panen. 3 bulan sudah panen. Ya. Pak, makanannya apa saja, Pak, ini? Makanannya ini termasuk polar, yaitu polar itu gandum dari apa ya, sagu, gandum sagu itu termasuk polar. Makanan ternak juga mudah untuk mendapatkannya, di sekitar lingkungan sini juga ada. Terus untuk tambahan untuk minum yaitu gondes atau jipang, atau bisa pepaya. Ulat Hongkong atau mealworm sangat bermanfaat bagi burung kicauan dan juga hewan peliharaan lainnya. Pakan alami ini mengandung banyak protein dan kalori yang dibutuhkan oleh burung. Sementara ulat Jerman atau Zopobas morio merupakan salah satu jenis ulat yang berukuran kurang lebih 6 cm dan banyak digunakan sebagai pakan untuk hewan reptil, burung kicauan, dan unggas lainnya. Dengan harga jual Rp27.000 per kilogram, Sujarwo rata-rata bisa meraup keuntungan sekitar 3 hingga 4 juta rupiah dalam 1 bulan. Sekali panen tergantung kita membuat bibit. Jadi kalau kita rajin-rajin untuk membuat bibit, bisa mencapai 1 kuintal per kita panen dalam jangka 15 hari. 15 hari. Ya. Pak, untuk harga jualnya sendiri berapa, Pak? Harga jual untuk sementara ini standar, jadi per kilonya 27.000. 1 bulannya kita relatif, jadi karena ini adalah pekerjaan untuk tambahan sehari-hari, jadi ya kadang kita mendapatkan
ya 3 juta, kadang 4 juta, tergantung dari kita membuat banyaknya bibit. Ya. Harapannya gimana Pak ke depan? Harapan ke depan mudah-mudahan dalam usaha ini bisa berkembang di wilayah saya, karena proses penanganannya atau pemeliharaannya itu mudah, apalagi untuk ibu-ibu yang belum mempunyai pekerjaan yang pasti. Ini bisa untuk pekerjaan sehari-hari di rumah. Tidak hanya budidaya ulat pemirsa, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ini, sebagian masyarakatnya juga ada yang beternak kambing etawa. Usaha mikro budidaya ulat milik Sujarwo maupun ternak kambing etawa ini juga terus mendapatkan dukungan dan perhatian dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar. Potensi yang lain yang ada di Kecamatan Nglegok itu ada juga pembudidaya ulat Jerman dan kambing etawa, yang saya juga sangat mengapresiasi kepada mereka, khususnya ini untuk ulat Jerman itu ternyata sudah dibawa ke berbagai daerah untuk makanan burung dan yang lain-lain. Sedangkan untuk kambing etawa sendiri ini memang belum kita mengarah ke berbagai produk yang berasal dari susu. Hanya sementara ini masih diambil susunya untuk dijadikan susu etawa. Tapi ke depan akan kita arahkan untuk menjadi berbagai produk yang berbahan baku dari susu etawa. Peternakan kambing etawa milik Indra ini merupakan usaha yang sudah dirintis sejak tahun 2011. Karena banyaknya perputaran jual beli kambing yang dilakukan, saat ini kambing yang sedang dipelihara oleh Indra ada sekitar 50 ekor baik betina maupun jantan. Saya sudah menggeluti usaha ini sekitar 7 tahun. Sebenarnya dulu memperanakkan, tapi sekarang sudah beralih ke dagang. Misalnya itu, ini contoh-contoh spek proyekan Kalimantan, Jakarta. Terus kenapa kok memilih usaha ini? Kalau saya memilih karena ada hasilnya, Mas. Ada hasilnya. Ada hasilnya. Terus untuk ini berapa sih jumlahnya dari sini? Kalau jumlahnya tidak tentu, soalnya keluar masuk. Tapi sekarang kira-kira 50-an ekor. 50-an. Itu dari betina atau jantan? Campur, Mas, jantan sama betina. Terus untuk jenisnya sendiri? Jenisnya macam-macam, ini jenis etawa. Kalau di sana spek Jawa Randu, spek proyekan Jakarta, Kalimantan, dan Bogor itu. Kalau sana spek kambing bur sebelah sana. Yang ada sungai. Ya. Kalau bagian peras ini. Oh iya. Jadi main di sebarang bidang loh saya. Peras, daging, spek proyekan yang main.
Untuk pemasarannya sendiri, Indra mengaku telah merambah kota-kota di Pulau Jawa. Indra pun berharap terus mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah, utamanya untuk permodalan. Makannya dari konsentrat, kangkung, polar, ampas tahu, sama jenjet jagung. Kalau rumputnya sendiri beli ya? Ya, ini satu, istilahnya orang sini satu bentel 40.000 buat cukup 50 ekor kambing. Seperti ini jatahnya per ekor. Pemasarannya lewat online sama by teman ke teman. Nah, untuk proses pemasarannya daerah mana saja biasanya? Sudah sampai Jakarta. Terus ada daerah mana lagi? Jakarta, Bogor, Mentani, terus Jawa Tengah. Untuk kalau Jawa Timur sekitar Lamongan, Bojonegoro, Pasuruan. Untuk jenisnya itu harganya berapa? Harganya tergantung barang. Itu gimana bisa saja? Kalau gitu Jawa Randu sekitaran 1 juta itu tekar Kalimantan jantan. Terus yang buat proyekan. Kalau betina etawa gini macam-macam sekitaran 3 juta 4 juta. Usaha kambing ini apa sih? Harapannya semoga pemerintah dapat membantu permodalan sekaligus untuk memperbesar usaha ini. Misalnya di bidang pakan, kambing, dan lain-lain. Atasan-atasan kami seperti Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ini begitu luar biasa untuk mensupport kemajuan UMKM ini. Bahkan pada tahun ini sempat bekerjasama dengan Bank Indonesia dalam rangka memajukan UMKM. Bahkan untuk itu dicanangkan desa UKM yaitu di Rejonangun yang bahkan dibantu oleh BI dalam rangka memajukan atau mempopulerkan UKM ini. Nah, ternyata teman-teman di Rejonangun telah dibangun Tugu ya, Tugu masuk desa UMKM Rejonangun. Ini sebuah perhatian yang begitu besar dari Bapak-bapak Bupati maupun Bapak Wakil Bupati ini dalam rangka sekali lagi mendorong kemajuan dari usaha mikro. Tidak hanya itu pula, beliau ini walaupun katakanlah hanya beberapa orang saja yang ngumpul, ini kena hadir Pak. Nah kebetulan UMKM ini salah satunya sedulur KM ini setelah membentuk koperasi. Nah dalam pendirian koperasi ini Pak Bupati juga hadir. Nah inilah menunjukkan bahwa beliau berdua ini sangat-sangat konsen kepada kemajuan UMKM karena disadari bahwa usaha mikro ini begitu banyak jumlahnya dan ini tentu memerlukan perhatian yang besar. Ketika usaha mikro ini bagus, tentu masyarakat Kabupaten secara umum akan memperoleh dampak kesejahteraan yang luar biasa. Ya. Satu lagi, potensi usaha mikro yang ada di Kabupaten Blitar, khususnya di Kecamatan Nglegok, pemirsa. Ya, ini dia rumah produksi pembuatan kerajinan batik dengan brand Batik Penatar Ageng yang berada di Desa Selorejo, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Usaha milik Daimatul Hasanah ini merupakan usaha yang sudah dijalankan sejak tahun 2015, di mana berbagai jenis batik diproduksi di sini, mulai dari batik tulis, batik jumput, dan juga batik cap.
Seperti inilah proses pembuatan batik Penatar Ageng milik Daimatul Hasanah. Berbagai motif pun diproduksi di sini, utamanya motif-motif yang menjadi ciri khas Kabupaten Blitar, di mana motif-motif yang biasa diproduksi oleh Daimatul Hasanah ini, diantaranya adalah motif melon, jeneng abang, selendang kuning, dan juga motif bambu. Sementara itu, pada usaha pembuatan batik Penatar Ageng, Daimatul Hasanah mempekerjakan sebanyak kurang lebih 10 karyawan yang berasal dari ibu-ibu rumah tangga yang ada di desanya. Tentu saja, hal ini juga merupakan salah satu upaya untuk menekan angka pengangguran. Batik tulis. Tulis ini ada berapa motif yang dibuat ini? Kalau yang dibuat ini satu motif ikan cupang. Ikan cupang. Tingkat kesulitannya seperti apa, Mbak? Kalau motif yang seperti ini karena agak rengket, jadi perlu ketelatenan dan kesabaran dalam pembuatannya. Terus ini pewarnanya menggunakan apa, Mbak? Kita pakai teknik remasol. Remasol. Iya. Macam warnanya, tekniknya ada remasol, naptol, dan inigosol. Iya. Terus ini untuk satu potong kain ini ukuran berapa ini? Ini 2 meter. 2 meter itu bisa dikerjakan sampai awal hingga finishing berapa jam? Atau berapa hari? Kalau kita tidak bisa dikatakan jam, jadi hari. Bisa 1 minggu itu kita pakai yang benar-benar pengerjaan yang full. Oh, full? Iya. Itu untuk satu potong misalnya dikerjakan 1 orang 1 minggu ya? Bisa lebih. Bisa lebih gitu. Ini yang kerja di sini nih, Mbak, ini rata-rata dari mana ini? Ibu-ibu rumah tangga ya? Iya betul, ini orang sekitar sini saja. Memang kita diberdayakan ya? Diberdayakan ibu-ibu rumah tangga sini. Banyaknya usaha mikro milik masyarakat khususnya di Kabupaten Blitar tentunya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, terlebih dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar. Kecamatan Legok sendiri juga ada potensi yang sangat luar biasa juga ini. Khususnya di kerajinan batik ya, yang di Prakarsari oleh Bu Amah itu berbagai jenis atau motif batik mereka sangat kreatif untuk membuat sesuai dengan potensi-potensi lokal. Banyak yang Bu Amah ini desain untuk motif-motif, misalnya potensi ada nanas, ada candi penataran, ada rambutan, bahkan ada kenanga, macam-macam sekali yang mereka desain, mereka buat ya. Dan untuk batiknya Bu Amah itu sendiri, karena memang beberapa kali kita adakan pelatihan, beliaunya memang sangat antusias untuk mengikuti terkait juga untuk pewarnaan baik itu alami maupun sintetis, sehingga kami menganggap bahwa batiknya Bu Amah itu sudah sangat luar biasa, bahkan sudah layak untuk kita go ke berbagai luar daerah. Ya. Untuk harga jual sendiri, Daimatul Hasanah mematok harga yang berbeda-beda untuk masing-masing batik tulis, batik jumput, dan juga batik capnya. Dengan harga yang terbilang cukup terjangkau ini, Daimatul Hasanah kini telah kebanjiran pesanan, di mana pemasaran produk batik Penatar Ageng ini telah merambah berbagai kota di Indonesia.
2015. Awalnya gimana sih? Awalnya saya sama teman saya ikut pelatihan ke Solo, itu dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Iya. Di Solo itu dilatih apa saja? Dilatih untuk menulis ya, menyanting juga untuk pewarnaan juga cap. Motifnya ada melon, ada jenang abang, ada daun, ada itu ikan koi. Ikan cupang. Yang paling sulit itu batik ikan cupang karena sangat kecil dan sangat sulit banget. Kita lagi nyanting. Nyanting ya? Iya. Nyanting untuk apa? Motif apa itu? Batik tulis, motif daun untuk batik tulis. Untuk kali ini kita untuk nyantingnya saja ya. Nyantingnya saja. Sulit nggak nyanting seperti ini? Kalau untuk pemula pasti sulit. Tapi karena kita pakai alatnya ini bukan yang seperti biasa pakai kompor, kita pakai elektrik ini. Kalau yang pakai kompor kan itu memang lebih murah, sekisaran 50–125. Tapi karena ini elektrik, satu paket itu hampir 500 harganya. Tapi memang untuk memudahkan, lebih cepat, lebih selesai pekerjaan. Kini, keberadaan usaha mikro Kabupaten Blitar harus terus menggali inovasi serta meningkatkan kualitas produknya. Karena saat ini, mereka telah bersaing dengan pangsa global masyarakat ekonomi ASEAN. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Blitar tentunya tidak tinggal diam dan akan terus melakukan pembinaan, baik sumber daya manusianya, kemasan, kualitas produk, serta pemasaran, baik melalui pameran-pameran maupun media sosial. Kami berharap dari berbagai usaha yang ada di Kecamatan Lego itu lebih bisa meningkatkan usahanya dan mengembangkan sehingga bisa lebih banyak menarik tenaga kerja juga untuk meningkatkan khususnya omset dan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi pedesaan. Mendorong sekali atau mengapresiasi sangat tinggi terhadap tayangan CTV dalam acara Blitar Kawantara ini, karena usaha mikro ini akan semakin semangat, semakin giat dan meningkatkan produksi maupun kualitasnya. Karena dengan adanya acara ini maka secara langsung bahwa usaha mikro ini akan memperoleh kualitas promosi yang luar biasa. Tidak hanya di seantero Blitar, tapi bahkan secara regional bahkan nasional. Ini akan menjadikan usaha mikro produk-produknya ini dikenal secara nasional sehingga akan dibutuhkan oleh masyarakat, maka mendorong produk ini terus untuk meningkatkan produksinya dan tentu meningkatkan kualitasnya. Ayo bela dan beli produk Blitar. Jadi di samping UMKM itu pembinaannya di dinas teknis, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, ini tidak bisa hanya dari dinas satu. Ini harus terpadu. Ya, dari dinas-dinas yang lain pun juga tentunya kita harapkan punya peranan untuk pembinaan ke sana. Ya, secara teknis dinas koperasi, tapi secara umum semua terlibat. Dan tidak hanya itu, yaitu termasuk saya dengan Pak Wali Kota ini gencar ya menjalin hubungan dengan warga Blitar di rantau. Dan untuk ini kemarin kita mengadakan halal bihalal dan sekaligus meluncing pengurus paguyuban Blitar yang ada di Jakarta. Pemirsa, demikian tadi liputan khusus usaha mikro di Kabupaten Blitar, khususnya di Kecamatan Lego. Semoga dengan tayangan ini, masyarakat luas akan banyak mengetahui produk unggulan masyarakat Kabupaten Blitar dan para pengusaha produk unggulan di Kabupaten Blitar akan lebih kreatif untuk meningkatkan pangsa pasaran. Saya Intan Aulia, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.